itulah analisisnya. Datanya banyak, semua rangkuman data. Ujung LPJ tarik ke bawah. Kan LPJ ini kan ahli punya kewenangan untuk menyaksikan. Kemudian dia mulai tarik, dia urai semua. Simpulan itulah ahli punya. Jadi kalau saudara punya pendapat lain, nanti keluarkan di dalam privilege ya, kalau pendapat. Ya. Tapi kalau pertanyaan sudah dijawab. Yang mulia, ya. Saya belum berkeyakinan bahwa dia menjawab pertanyaan saya. Karena bagaimana mau membedakan ada kerugian negara keluar dari negara. Ya. Saya kira majelis sudah tahu apa maksud saya. Terima kasih. Yang mulia. Saudara menyerahkan saya untuk begini ya. Pertanyaan pertama, justru saya belum tahu, sudah saya harus bertanya kepada ahli. Ahli, ketika ahli melakukan audit dalam kapasitas ahli sebagai BPKP, dasar hukumnya gimana? Aturan hukumnya gimana? Bahwa kami mempunyai peraturan presiden terkait BPKP nomor 198 yang kemudian diperbarui di tahun 2025. Itu adalah yang menjadi dasar kami. Itu kemudian utamanya kemudian dari peraturan penyidik. Nah, dasar hukum tugas Anda perintah penyidik surat tugas. Kalau dari kewenangan kami di peraturan presiden tentang BPKP. Jawaban atas pertanyaan. Iya. Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 192 2012 tentang BPKP. Seperti itu ya. Kemudian saya berpendapat seperti ini tentang Perpres tersebut. Perpres tersebut tentang BPKP mengamanatkan bahwa BPKP itu hanya bisa mengaudit instansi pemerintah atau instansi negara. Ini pernyataan saya. Bagaimana pendapat? Bahwa di kewenangan kami state bahwa kami dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, ada di situ di peraturan itu. Ya. Ya. Kemudian ahli sudah bisa tahu sebelumnya bahwa Sinode Gemim atau Gereja Masjid di Indonesia ini adalah organisasi swasta, bukan instansi negara atau instansi pemerintah. Sudah Tahu. Tetapi pendapat ahli juga punya kewenangan untuk mengaudit. Nah, yang diaudit itu terkait uang negara. Harus sudah ada kewenangan juga di situ. Jadi uang negaranya yang diaudit, bukan gemimnya yang diaudit. Ya. Ya, uang negara hibah masuk ke Siap. itu yang diaudit ya. Siap. Pertanyaan lanjut. Menurut pendapat Anda, ada batasan uang negara itu sampai mana? Contoh misalnya, saya kasih contoh. ASN itu menerima uang negara karena dia sebagai aparat sipil negara. Nah, ketika dia terima gaji ditransfer ke rekeningnya sebagai ASN, apakah uang yang dia terima itu masih disebut uang negara? Oleh karena itu saya tanya, batasan uang negara ada atau tidak? Contohnya itu bagaimana? Bentar, saudara tidak punya urusan di sini. Pertanyaan ditujukan ke ahli. Ya tentu itu adalah masuk ke keuangan negara. Karena kan saya itu menerima Yang ditanya ini uang gaji. Ya, uang gaji. Uang gaji itu uang negara atau bukan? Ketika dia sampai di rekening pribadi saya misalnya, apakah itu masih disebut uang negara dan saya Jawab itu. Uang negara. Uang gajinya masuk uang dari negara, bayar gaji PNS masuk di rekening PNS itu uang negara atau bukan? Termasuk uang negara. Termasuk uang negara. Itu pendapatnya. Iya, pendapatnya ya. Jadi mau apa? Kalau saudara punya pendapat, nanti saudara jadi ahli aja. Lanjut. Dan memang penasihat hukum sekarang. Kalau jadi ahli tidak apa-apa. Seperti apa? Kalau untuk yang kompleten itu yang pertama pencarian batik, kemudian
ada transport, biaya transport, kemudian pajak, dan satu lagi pembelian LED. Baik. Untuk batik seperti apa? Bahwa diperoleh fakta untuk batik dalam SPJ itu menggunakan penyedia, namun pada faktanya dilaksanakan sendiri oleh panitia, yang mana berdasarkan BAP tidak sebesar nilai yang ada di SPJ. Baik. Selanjutnya ya, yang kedua kemana? Untuk yang pajak, bahwa sama, bahwa itu adalah terkait pajak itu tidak disetorkan ke kas negara. Yang kemudian untuk transportasi ditemukan bahwa para pihak dari SPJ yang ada ternyata mereka tidak menandatangani dan tidak menerima biaya transport tersebut. Kemudian untuk LED, dia dari LPG yang ada itu berdasarkan BAP tidak sebesar, pengeluaran tidak sebesar dengan LPG yang disampaikan. Baik. Untuk tahun 2023 ya, 2022 terkait kegiatan yang di Jerman, apakah menjadi temuan dari ahli? Betul. Coba ahli jelaskan seperti apa faktanya. Bahwa dari fakta yang kami terima, untuk 2023 tahap 3 itu adalah kegiatan EKHN, SMS, dan BCC. Bahwa dari kegiatan yang di SPJ itu ada beberapa yang dipergunakan untuk kegiatan ke luar negeri, di mana itu dilarang sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi ahli menerangkan di sini kan ahli disajikan aturan Betul. terkait kegiatan di Jerman yang dilakukan oleh terdakwa Hasanuddin Megawati dan Freddy Kaligis itu bertentangan dengan aturan yang mana? Apakah Permendagri 77 2020 atau juga termasuk dengan MPHD yang sudah ditandatangani antara pihak pertama dalam hal ini pemerintah provinsi dan pihak kedua? Betul, kedua-dua itu bertentangan. Seperti itu ya. Betul. Itu menjadi temuan ahli. Betul. Baik, kami menegaskan saja. Dari serangkaian pemeriksaan ahli dilakukan, apakah rangkaian pemeriksaan ahli dilakukan itu sudah sesuai dengan SOP terkait pemeriksaan adanya kerugian negara? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Betul. Dan ahli meyakini Betul. dan bisa mempertanggungjawabkan hasil Betul. pengetahuan ahli. Betul. Cukup ya. Silakan dari penasehat hukum yang pasti. Baik, ahli, Siap. apakah kita balik lagi ke perkembangan? Siap. Apakah ahli pernah mendapatkan atau diberikan mengenai laporan pertanggungjawaban perkemahan tahun 2023 tersebut? Pernah. Apakah ahli mempelajarinya? Betul, kami membaca kabar tersebut. Apakah ada dalam laporan tersebut laporan fiktif atau markup dalam laporan itu? Bahwa dari kami tidak melakukan analisis secara mendalam terkait bukti dari pertanggungjawaban perkemahan. Kemudian kami mengasumsikan tadi kerugian negara berdasarkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada di proposal yang mana sesuai dengan keuangan negara itu dia harus proses itu harus dari mulai perencanaan dan penganggaran itu harus sejalan seperti itu. Jadi hanya berdasarkan administrasinya saja. Jadi tadi bahwa dalam pelaksanaan keuangan negara itu kita punya aturan main, kita punya peraturan yang mana itu harus dijalankan oleh para pihak yang menggunakan keuangan negara. Terakhir, dalam melaksanakan audit, apakah ahli pernah
dapati bahwa ada aliran dana yang mengalir secara pribadi ke Bapak Speaker. Dari bukti yang kami terima, kami tidak mengetahui. Terima kasih. Izin berlanjut yang mulia. Saudara ahli, saudara ahli yang mengeluarkan LH Yang mengeluarkan LHP adalah dari kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara. saya mau minta pandangan saudara ahli. Siapa? Saudara ahli dalam hal menentukan kerugian negara itu, pandangan saudara ahli itu lembaga apa yang menentukannya? Izin terkait apa tadi? Yang berwenang juga bahwa mungkin BPKP bahwa sudah banyak dari putusan pengadilan yang menggunakan salah satunya dari pihak BPKP untuk sebagai dasar atau pendapat untuk perhitungan kerugian negara. Itu Orang memberi dan sebelum memberi berikutnya harus bertanggung dulu. Apa maksudnya itu? Ya. Terima kasih. Kenapa? Apalagi seperti hibah dipakai termindo. Ya. Pertama selesaikan dulu, baru berikutnya dikasih lagi. Itu kan pertanggungjawaban. Ya. Itu tujuannya apa ya? Yang mulia, prinsip pengelolaan keuangan daerah itu adalah pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian. Lebih filosofis lagi bagaimana? Kalau yang agak filosofis itu kenapa orang harus buat laporan? Tanggung jawab dulu. Izin yang mulia. Artinya buat laporan pengguna sekaligus kalau ada sisa kan tadi Kembali dulu, baru dikasih lagi. Itu sebenarnya pesannya apa itu? Kan saya sudah sampaikan. Aturannya itu semua tadi ya, saya baca itu. Pesannya itu sudah itu ya. Iya. Supaya tertib ya. Karena uang ini kan bukan uang kita, uang rakyat yang ada di APBD. Yang kita harus mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya saya bilang pendapat saya gini, bagaimana ya orang kita kasih tidak jelas dia pakai untuk apa, mau kasih lagi, itu bahasa-bahasa kesehariannya apa sih, bahasa-bahasa yang di dalam itu apa ya? Ya, izin yang mulia itu nanti berhak untuk memberikan dia salah atau tidak. Ada yang namanya pemeriksa internal dan eksternal, yaitu inspektorat dan Sudah nanti Pak penasihat hukum hadir dalam gedung jawab itu. Baik, ada lagi? Ada yang mulia terakhir ya Pak Amir. Siapa yang mulia? Misalnya penerima hibah Iya. sudah menerima dana hibah ya. Iya. Lalu ada kegiatannya menyangkut pengadaan barang dan jasa. Contohnya ada pekerjaan fisik bangunan. Ketentuan apa yang dipakai di situ? Ketentuan untuk pembangunan fisik ini saya sudah sampaikan tadi. Kita kan mempunyai yang namanya itu ada lelang dini kalau memang mau dijualkan seperti tadi sampaikan. Dan itu ada nanti peraturan LKPP yang mulia. Kalau itu saya sudah tahu. Ya, Cuma maksud saya di sini supaya semua jadi tahu. ya. Karena ini juga menyangkut pertanyaan saya terdahulu kepada saksi-saksi yang sudah terdahulu. Ini biar kami jelas ya. Karena di ketentuan NPHD juga disebutkan apabila ada kegiatan pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan. itu maksud saya. Iya. Jadi dia sudah menerima dana hibah, tapi di kegiatannya itu ada pekerjaan fisik,
aturan yang diikuti apakah peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa itu yang diikuti? Ini Bu. Cukup ya? Itu masih ada lagi ya? Katanya tadi yang online. Zoom nih, online. Udah, bagaimana mau online apa di layar tidak ada? Bacakan. Ya. Ada lagi yang saudara ahli mutlak? Siap, sudah yang mulia. Sudah ya? Sudah. Terima kasih ya. Saya terima kasih yang mulia buat semuanya yang hadir di sini. Saudara di sini ya meskipun juga lah kan. Agak sedikit tegang-tegang tapi cair.